Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sudah siap belajar hari ini? Ya, hari ini kita akan belajar bersama tentang teks cerita fantasi. Nah, apa ada yang sudah tahu yang dimaksud dengan teks cerita fantasi? Baik, untuk kalian yang belum tahu, silakan disimak penjelasan di dalam video ini, ditonton sampai habis ya. Teks cerita fantasi merupakan sebuah teks yang berisi gambaran peristiwa yang sesuai dengan urutan waktu berdasarkan daya pikir dan daya hayal yang dituangkan oleh penulis ke dalam bentuk cerita. Untuk karakteristik dari sebuah teks cerita fantasi, yang pertama, teks cerita fantasi menggunakan tema yang bersifat magi atau supranatural. Yang kedua, teks fantasi memiliki ide cerita. Ide cerita yang digunakan dalam cerita imajinasi atau cerita fantasi yaitu gabungan dari dunia nyata dan imajinasi atau khayalan. Ciri yang ketiga, teks cerita fantasi menggunakan latar yang dapat menembus dimensi ruang dan waktu. Ciri yang keempat atau karakteristik yang keempat dari sebuah teks cerita fantasi adalah tokoh dalam cerita fantasi memiliki kekuatan fantastis. Nah, itu mengenai karakteristik atau ciri-ciri dari sebuah teks cerita fantasi. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis dari cerita fantasi. Untuk jenis cerita fantasi terbagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan latar cerita, yang kedua berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. Nah, untuk berdasarkan latar cerita ini terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama, latar lintas waktu masa lampau. Latar lintas waktu masa lampau terjadi pada masa lampau atau masa lalu. Cerita imajinasi ini ditulis pada zaman kerajaan atau sebelum ada pergerakan nasional. Untuk tokoh dan latar dalam cerita ini menggunakan nama pada zaman dahulu. Contohnya adalah dongeng dan hikayat. Berdasarkan latar cerita yang kedua yaitu latar waktu sezaman. Latar waktu sezaman terjadi pada masa sekarang. Cerita imajinasi ini ditulis pada zaman sekarang. Tokoh dan latar cerita menggunakan nama dan latar pada zaman sekarang. Contohnya, cerpen dan novel yang menggunakan alur atau waktu saat ini. Yang ketiga, berdasarkan latar ceritanya yaitu latar lintas waktu futuristik. Nah, latar lintas waktu futuristik ini artinya cerita ini terjadi pada masa yang akan datang. Cerita imajinasi tersebut ditulis pada zaman sekarang tetapi berisi imajinasi penulis tentang peristiwa yang akan datang. Tokoh dan latar cerita menggunakan nama dan latar pada zaman yang akan datang. Cerita imajinasi tersebut misalnya cerpen dan novel yang menggunakan alur atau waktu yang akan datang. Nah, itu adalah berdasarkan latar cerita. Nah, untuk berdasarkan dalam kehidupan nyata ini terbagi menjadi dua, yaitu cerita imajinasi total dan cerita imajinasi irisan. Untuk cerita imajinasi total adalah cerita yang berisi imajinasi pengarang terhadap objek tertentu. Nah, pada cerita kategori ini, semua yang terdapat dalam cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Jadi nama orang, nama objek, atau nama kota benar-benar hasil imajinasi atau hasil rekaan dari si pengarang. Untuk yang kedua, jenis berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata yaitu cerita imajinasi irisan. Nah, untuk cerita imajinasi irisan adalah cerita imajinasi yang mengungkapkan imajinasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata dan menggunakan nama tempat yang ada di dalam dunia nyata atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Nah, itu dinamakan dengan cerita imajinasi irisan. Itu untuk jenis-jenisnya. Selanjutnya kita beralih pada struktur teks cerita fantasi.
Untuk struktur teks cerita fantasi ini kurang lebih sama seperti teks narasi. Dia ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi ini berisi tentang pengenalan latar, tokoh, dan konflik yang dapat dikembangkan dengan deskripsi latar, pengenalan tokoh, dan pengenalan konflik. Struktur yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi berisi tentang hubungan sebab akibat munculnya suatu permasalahan hingga masalah itu memuncak. Komplikasi dikembangkan dengan cara pengenalan tokoh lain, mengubah latar, atau menembus ke zaman yang berbeda. Struktur yang ketiga adalah resolusi. Resolusi ini berisi tentang penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Resolusi dikembangkan dengan cara lompatan waktu, penggunaan sebab akibat yang unik, serta dikembangkan dengan unsur kejutan. Struktur yang keempat adalah koda. Koda atau reorientation merupakan struktur teks cerita fantasi yang berisi pesan moral atau amanat dari kisah yang disampaikan. Biasanya, koda dituliskan sebagai penutup cerita dan bersifat opsional, artinya boleh ada ataupun tidak ada. Nah, itu tadi struktur teks cerita fantasi. Selanjutnya kita beralih pada unsur kebahasaan di dalam teks cerita fantasi. Di sini ada 6 ya. Yang pertama, penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Yang kedua, penggunaan kata yang mencerap panca indera dalam deskripsi latar, baik itu tempat, waktu maupun suasana. Yang ketiga, penggunaan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Yang keempat, kata sambung penanda urutan waktu. Yang kelima, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Yang keenam, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Nah, untuk pengertiannya, kata ganti yang pertama adalah kata ganti orang. Kata ganti orang disebut juga dengan pronomina persona. Nah, pronomina persona ini merupakan jenis kata ganti yang digunakan untuk menggantikan kata benda orang atau persona dengan kata benda lain. Kata ganti jenis ini dibagi menjadi 6 jenis, yaitu kata ganti orang pertama tunggal, yaitu saya, aku, atau daku. Kata ganti orang pertama jamak, yaitu kita atau kami. Kata ganti orang kedua tunggal, yaitu kamu, anda, atau kau. Selanjutnya kata ganti orang kedua jamak, yaitu kalian, kamu sekalian. Selanjutnya kata ganti orang ketiga tunggal, contohnya ia, dia, beliau. Dan kata ganti orang ketiga bentuk jamak, yaitu mereka. Selanjutnya penggunaan kata yang mencerap panca indera dalam deskripsi latar, yaitu tempat, waktu, dan suasana. Ini dari namanya saja kalian bisa mengetahui untuk yang latar tempat itu berarti berkaitan dengan tempat ya, untuk yang suasana berkaitan dengan suasana, kalau waktu itu berkaitan dengan waktu. Nah, ini saya akan memberikan contohnya untuk latar tempat. 3 pohon berjajar rapi berdiri dengan kokoh, sayap-sayap burung yang mulai mengepak menggoyangkan daun-daun dalam dahan. Hembusan angin yang tak biasa menggemparkan kota Zaitun di sore ini. Untuk latar tempatnya pada kata kota Zaitun. Nah, untuk latar suasananya contohnya, air mata pun jatuh di pipi Pangeran Sin. Sepucuk surat dari sang nenek menjadi saksi kepiluannya, tawa canda Pangeran Sirna. Ini adalah menunjukkan latar suasana, yaitu suasananya menyedihkan atau sedang sedih. Dari mana kita mengetahuinya? Dari kata air mata pun jatuh di pipi. Itu adalah sedih. Kemudian latar waktu, contohnya pagi hari seperti biasa para agen mempersiapkan diri. Matahari bersinar terang membawa hawa semangat. Kokok jago bersautan menyambut hari telah datang. Latar waktunya ditunjukkan pada kata atau kalimat pagi hari. Seperti itu. Selanjutnya, menggunakan kata dengan makna kias dan makna khusus. Makna kias adalah makna yang mengandung pengandaian atau
penggambaratan. Makna kias ini memiliki arti tidak sebenarnya atau disebut juga dengan konotatif. Contoh kalimatnya, gadis itu menjadi kembang desa di desaku. Nah, gadis itu menjadi kembang desa, ya. Kembang desa ini kiasan. Kemudian monster itu berkaki 4 dan seterusnya. Nah, itu adalah contoh mengungkapkan pilihan kata dengan makna kias atau makna khusus. Kebahasaan selanjutnya adalah konjungsi atau kata hubung urutan waktu, ya. Kata sambung urutan waktu adalah kata penghubung kalimat atau konjungsi yang dipakai pada kalimat penanda urutan waktu. Contohnya, akhirnya, setelah itu, kemudian, sementara itu, sesudah itu, saat, sejak, sebelum, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kata atau ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Contohnya, tiba-tiba. Tiba-tiba pesawat tempur melepaskan tembakan pertamanya. Tanpa kuduga, cermin ajaib berpindah tempat. Nah, itu adalah contoh kata atau ungkapan keterkejutan. Unsur kebahasaan yang terakhir adalah kalimat langsung. Kalimat langsung adalah sebuah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan yang sama persis dengan yang dikatakan. Dan kalimat langsung ini ditandai dengan tanda petik 2. Contohnya, berlarilah Natako, monster itu mengejarmu. Teriak ninja Kusuke dengan kecemasan. Nah, di situ ditandai dengan tanda petik 2. Nah, anak-anak hebat, itulah tadi penjelasan tentang teks cerita fantasi. Bagaimana? Mudah bukan untuk dipahami? Semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.